Wallahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa tamasuk ala manhaji nubuwah, di atas hidayah beliau sallallahu alaihi wasallam, di atas jejak beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Yang saya muliakan Al-Ustaz Al-Syekh Al-Alim Al-Alamah Az-Zu'ama Al-Ustaz Ruspandi Kurnia LC, yang saya hormati para asatidah, para guru-guru, musyrifin, musyrikun yang hadir pada kajian rutin sore ini. Yang pembukaan ini gak usah dimasukin, biarin nanti. Aduh, saya juga masih ngebet-ngebet ini, nanti saya edit ya. Oke, tenang aja. Mudah-mudahan masih tetap semangat meskipun gajian sudah habis. Ya, jangan putus asa ya. Mudah-mudahan di antara kita ada teman-teman yang bisa memberikan kita pinjaman gitu kan. Semoga itu menjadi ladang amal, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjamin hutang kepada temannya, kemudian dia menangguhkan, maksudnya si orang yang memberi hutang itu memberikan keleluasaan untuk, maksudnya pinjaman lunak, maka dia akan mendapat pahala seperti sedekah dari apa yang dia hutangi dikali dengan berapa hari dia menangguhkan itu. Masya Allah. Jadi kalau antum ngasih uang 4 juta, itu pahalanya lebih besar. Antum ngasih hutang 4 juta, antum tangguhkan itu selama 10 tahun. Antum kalikan tuh ya. Makanya jangan kejar-kejar hutang saya lah. Ya, tapi itu apa namanya, guyonan aja sih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oh, minum ya. Hari ini kita akan membahas masalah bid'ah. Ketika membahas masalah bid'ah, ini seolah-olah ini adalah, kalau orang-orang di luar sana berpikir, wah ini pasti radikal. Ketika mendengar kata bid'ah, wah pasti ini yang menyampaikan Wahabi. Ketika menyampaikan masalah bid'ah, wah ini pasti aliran garis keras takfiri. Karena di frame pemikiran orang-orang pada saat ini, kata-kata bid'ah itu begitu sangat mengerikan, sehingga kalau seorang ustadz atau seorang penceramah membahas tentang masalah bid'ah, maka sang penceramah tersebut secara automatically akan dicap sebagai ustadz yang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, ustadz yang suka nyalah-nyalahin orang lain. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahasanya masalah bid'ah ini, istilah bid'ah ini bukan istilah baru dalam syariat ini. Hal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian ada juga di zaman para sahabat sudah pasti, dan para tabi'in, dan para ulama-ulama khalaf dan seterusnya ya, baik yang ulama-ulama muktabar maupun ulama-ulama yang belum muktabar,
Ya, maksudnya ulama-ulama kibar maupun ulama-ulama yang di bawahnya, itu semuanya tanpa melihat apa madhab mereka, ya, semuanya membahas masalah bid'ah. Karena Rasulullah SAW sendiri, ya, sudah menyampaikan tentang apa yang kita saat ini ributkan, istilah yang saat ini kita selalu takuti, yaitu istilah bid'ah. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW bersabda, dalam khutbah yang senantiasa beliau sampaikan, apa yang beliau sampaikan? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini perkataan siapa? Perkataan Rasulullah. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya orang yang bahas masalah bid'ah itu adalah orang-orang Wahabi, maka berarti kita telah menuduh Rasulullah sebagai Wahabi. Kalau kita mengatakan bahwasannya orang-orang yang suka membahas bid'ah adalah para ustadz-ustadz radikal, secara tidak langsung kita telah mengatakan Rasulullah SAW orang yang radikal. Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya permasalahan yang bid'ah yang dari dulu perdebatannya selalu menghangat, selalu memanas tanpa ada ujungnya, itu sebenarnya persoalan yang simpel kalau seandainya kita mau mempelajarinya secara mendalam. Persoalan yang tidak mesti kita perselisihkan, tetapi ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW yang kita harus taslim. Kemudian apa yang diperingatkannya kita harus jauhi, itu saja sebetulnya. Ya, oleh karena itu mari kita memperdalam tentang apa yang diistilahkan dengan bid'ah ini, apa sih sesungguhnya bid'ah tersebut, dan kemudian bagaimana para ulama dari para a'immatul madahib bermuamalah dengan istilah bid'ah ini. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar lebih jelas saya akan menggunakan media bid'ah. Ini Bapak tulis ini bid'ah ya. Bid'ah tidak? Ya, coba kita bahas, setelah kita bahas Allah. Karena baru saja kemarin, berarti saya kalau pakai papan tulis, ininya saya bawa situ. Oh, enggak usah ya. Baru saja kemarin yang lagi viral ini, saya lupa menyampaikan biar apa namanya agak, kalau dimasukkan ke YouTube biar agak viral dikit ya. Kemarin itu yang lagi viral itu adalah pernyataan Syekh Asim Al-Hakim ya, seorang dosen ulama Madinah yang berkunjung ke Indonesia. Kemudian beliau menyampaikan kepada jamaahnya tentang bid'ahnya membaca Al-Fatihah sebelum kajian dimulai. Dan ini ditanggapi oleh para yang tidak sepemahaman. Di antaranya adalah Ustadz Abdul Samad Hafizahullah Ta'ala dan yang lainnya yang tidak setuju. Dikatakan bahwa membaca Al-Fatihah di awal kajian adalah bid'ah. Beliau sampaikan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW, kemudian dalil-dalil dari apa namanya para ulama ya, dan ini sampai ratusan ribu viewsnya ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang satu mengatakan ini bid'ah, yang satu mengatakan ini bukan bid'ah, tapi ini adalah bid'ah hasan. Ya.
Ini tentunya kalau kita tidak memahami hal ini, kita akan bingung. Ya. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak bingung, mari kita simak yang ingin saya sampaikan berikut ini, paling sekitar 10 atau 15 menit. Selanjutnya nanti kita perbanyak melalui forum diskusi tanya jawab. Sebenarnya dalam memahami masalah bid'ah ini, maaf ya, saya kayak guru beneran gitu ya, berdiri gitu. Maaf, sekali lagi maaf nih. Bukan saya untuk menggurui. Biar ini aja lebih enak gitu. Mendoseni. Sebetulnya permasalahan bid'ah ini ya, secara umum, secara garis besar, perselisihan yang terjadi itu berputar di dalam dua pemahaman. Pertama, pemahaman yang menjadi pokok pangkalnya adalah dari madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i yang mereka meyakini, memahami bahwasannya bid'ah itu ada dua. Sebagaimana qaul Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Ya, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Jadi Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah, diantaranya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lain-lain, memang mereka memahami bid'ah ini dengan tadi, bid'ah dibagi menjadi dua. Bid'atun, al-bid'atu, bid'atani. Ya. Yang pertama adalah bid'ah mahmudah. Yang kedua adalah bid'ah madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bertolak belakang dengan apa yang dipahami kemudian dan dijadikan sebagai pokok persepsi dari madhab Syafi'i ini adalah madhab Hanabilah. Madhab Hanabilah atau madhab Hambali. Yang mereka melalui Al-Imam Asy-Syatibi, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengungkapkan bahwasannya bid'ah itu hanya satu. Kullu bid'atin dolalatun. Oke. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya, semua persoalan terkait perseteruan dalam masalah bid'ah ini bermuara dari dua pendapat madhab ini. Yang pertama, madhab Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah terbagi dua, mahmudah dan madmumah, sementara madhab Hambali mengatakan bahwa bid'ah cuma satu, semua bid'ah adalah sesat, tidak ada yang baik, tidak ada yang terpuji. Saya ingin tanya, pendapat mana yang kira-kira benar? Dua-duanya? Kilahuma? Dua-duanya? Oke. Ada yang lain? Dalam ibadah semuanya dolal. Berarti fokus kepada pertanyaan saya. Ini yang benar yang mana? Allah wa Rasuluhu alam. Habis kalau itu. Iya. Setuju. Karena madhab saya adalah
madhab persatuan madhab. Dua pengertian ini dua-duanya benar. Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, benar. Yang mengatakan bid'ah itu dibagi dua, benar. Masya Allah. Pasti Ustadz Anwar, waduh, ini gimana nih menyimpang dari ajaran salafun saleh. Ya. Ya, enggak, yang ini enggak masuk YouTube, nanti saya edit ya. Enggak. Tenang aja. Yang masuk YouTube yang bercanda-bercandanya aja biar viral. Oke. Kenapa bisa dua-duanya benar? Sementara secara kasat mata ini benar-benar bertentangan. Satu mengatakan bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Satu mengatakan bid'ah itu semuanya buruk. Ternyata kalau kita teliti, dan ini menurut penelitian para ulama, bahwasannya madhab Hambali itu mengatakan semua bid'ah itu sesat. Mereka mengkategorikan bid'ah itu dalam urusan satu, yaitu urusan agama, ad-din. Sementara madhab Syafi'i ya itu memahami bid'ah berdasarkan ya pemahaman secara umum. Pemahaman secara umum, baik dunia maupun agama. Ya. Jadi agama, din maupun dunia. Ya. Oke. Kita bahas ini. Madhab Syafi'i ya mengatakan ya, meyakini bahwasannya perkara di bid'ah yang masuk di dalam perkara ad-din, di dalam perkara agama itu adalah bid'ah mahmudah. Kebalik. Dunia ini din. Perkara bid'ah yang masuk dalam perkara dunia ini adalah perkara yang terpuji. Sementara perkara bid'ah yang masuk dalam perkara agama ini adalah perkara yang tercela. Iya. Dari mana kita bisa menyimpulkan seperti ini? Apakah apa yang saya sampaikan ini mengada-ngada, tidak sebagaimana apa yang diinginkan oleh madhab Syafi'i? Mari kita lihat Al-Imam Izzuddin bin Abi Salam, seorang pentolan terkenal di dalam madhab Syafi'i, ketika mentafsilkan bid'ah menjadi 5 kategori, yaitu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mandub, ada yang mubah. Baik. Perkara yang wajib itu tentunya masuk dalam perkara yang mahmudah atau madmumah? Madmumah atau mahmudah? Mahmudah. Ini wajib. Gak mungkin dong yang tercela itu wajib. Ya. Kemudian apalagi? Mandub atau sunnah. Ya. Sementara ya, yang perkara dalam masalah agama itu adalah hukumnya haram, kemudian apalagi makruh, ya, mubah masuk sini ya. Oke.
dasar saya ya bahwasannya Izzuddin bin Abdissalam mengkategorikan bid'ah yang madmumah, yang tercela, ya, itu dalam perkara masalah agama yang dia sebutkan haram dan makruh, kemudian yang terpuji itu urusan dunia, itu wajib, sunnah dan mubah. Dari mana saya bisa mengkategorikan ini? Dari contoh-contoh yang beliau sampaikan. Apa yang beliau sampaikan? Contoh yang haram. Contoh yang haram adalah dia contohkan di sini apa? Qadariyah. Apalagi Jahmiyah. Apalagi Mujassimah. Oke. Kemudian apa yang wajib, yaitu belajar nahu, ilmu hadis, mustalahul hadis, dan lain-lain. Oke, ini cukup kita dua aja dulu ya, yang haram sama yang wajib. Kita kasih sampelnya dua aja dulu, biar waktunya singkat, durasinya tidak terlalu lama, biar iklannya banyak. Oke, baik. Dari sini sudah kebayang tidak? Bahwasannya ternyata ya madhab Syafi'i menggolongkan perkara ya bid'ah di dalam urusan agama itu semuanya tercela. Sedangkan perkara dunia ya itu tidak tercela. Oke, baik. Tadi saya bilang bahwasannya ini benar, ini benar. Ini melihat bid'ah secara khusus, masalah syariat. Ini bid'ah secara umum, baik masalah syariat maupun masalah dunia, ya. Ini menyatakan bahwa yang syariat itu semuanya tercela. Ini juga mengatakan syariat itu tercela. Fix berarti ya? Sama berarti ya? Benar ya? Ini benar. Ini benar. Bagaimana dengan yang ini? Dengan yang bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah yang terpuji dalam urusan dunia? Di sini di madhab Hambali ada istilah lain, bukan bid'ah hasanah tetapi maslahat mursalat. Maslahat mursalat. Berarti dua-duanya benar. Ini menyatakan dalam urusan dunia semuanya sesat, dan menyatakan dalam urusan dalam urusan agama semuanya sesat. Bid'ah dalam urusan dunia itu boleh, tapi istilahnya bukan bid'ah, tapi maslahat mursalat. Di sini mengatakan bahwa urusan dunia bid'ah semuanya tersesat. Bid'ah dalam kebalik terus saya ngomong. Bid'ah dalam urusan agama semuanya tersesat, sementara bid'ah dalam urusan dunia boleh. Dengan istilah bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Oke. Balik pegang ngomong saya. Susah ya untuk di ini ya. Oke. Gak apa-apa. Yang penting nanti kita perdalam lagi dalam diskusi. Inti dan kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, bahwasannya pada hakikatnya ya, yang dipersepsikan orang bahwasannya ya dua madhab besar di dalam Islam ini terjadi perselisihan di dalam memahami bid'ah, ternyata terbantahkan, dan dua-duanya menganggap semua urusan bid'ah dalam masalah agama semuanya sesat. Adapun bid'ah
atau perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW dalam urusan dunia itu boleh. Hanya beda istilah. Kalau di sini istilahnya adalah bid'ah hasanah, kalau di sini istilahnya adalah maslahat mursalat. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kita perdalam aja dengan diskusi. Kasih contohnya. Contoh apa? Maslahat mursalat. Contoh, ya. Mikrofon, ya. Mikrofon, nggak usah ditulis kali kayak gini mah ya. Kadang-kadang kayak Adi Hidayat, udah balik lagi ke sini, cuman bikin garis doang, balik lagi gitu. Nah, kadang-kadang ngeblank gitu ya. Mikrofon itu ada di zaman Rasulullah? Tidak ada. Ya, tidak ada di zaman Rasulullah. Sekarang orang adzan pakai mikrofon. Bid'ah atau tidak? Secara bahasa iya bid'ah. Secara bahasa bid'ah, atau secara umum dia bid'ah. Karena masuk dalam perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah itu boleh? Boleh. Kenapa? Karena itu bukan dalam masalah agama, tetapi masalah untuk menunjang inti agama. Itu maslahat mursalat. Bukan inti ibadahnya, tetapi untuk menunjang ibadahnya. Itu maslahat mursalat. Bukan bagian dari perkara inti agamanya, tapi untuk menunjang agamanya. Sebagaimana ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut dihukumi wajib. Ya, maka mikrofon ini boleh. Inilah maslahatnya besar. Karena maqasidus syar'iyyahnya, ya, tujuan dari syar'inya Bilal bin Rabah adzan di atas menara itu agar didengar oleh orang banyak. Sementara pada saat ini ada teknologi yang bisa mengcover itu, yaitu namanya mikrofon. Maka ini masuk dalam maslahat mursalat. Ya. Kenapa? Doabit maslahat mursalat. Ini terlalu jauh sebenarnya bahasannya. Harusnya bahasanya Oke. Maslahat mursalat pertama doabitnya, dia bukan dari agama. Satu. Bukan agama. Urusan dunia. Ya. Yang kedua, jelas dia tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil khusus. Ya. Yang ketiga, ya. Ini ikhtilaf atau bertolak belakang dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu membuat haraj, membuat sempit, membuat beban, membuat taklif seorang pelakunya. Kalau maslahat mursalat justru apa? Membuat ringan pelakunya. Membuat ringan. Ya, beda dengan bid'ah. Kalau bid'ah bikin berat. Apa contohnya? Nggak usah saya contohkan. Nanti saya disangka ustadz yang suka ngebidahin. Silahkan kita pikirkan masing-masing aja. Setiap perkara yang di dalamnya ada perkara-perkara baru yang itu membuat haraj, membuat sempit, membuat sulit pelakunya, itu bid'ah. Tapi kalau itu membuat ringan, membuat mudah, itu maslahat mursalat. Seperti mikrofon, kemudian apa lagi? Pesawat, skuter, ya, skuter untuk manasik apa namanya? Muter-muter apa itu? Tawaf. Ya, itu maslahat mursalat. Ya, itu menyulitkan, membebani atau memudahkan. Itu maslahat mursalat. Tapi kalau misalkan antum suruh ngumpulin uang, suruh kasih makan orang banyak 7 hari, 40 hari, memudahkan atau membebani? Itulah perkara yang utama yang bisa kita jadikan barometer dalam memahami mana bid'ah, mana maslahat mursalat. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan?
Kok antum terus sih yang nanya? Saya curiga udah nyiapin pertanyaan. Ya. Apa itu? Hah? Kembali ke kasus Al-Fatihah, silakan dinilai sendiri. Tadi sudah saya sampaikan, semua sepakat. Madhab Hambali, madhab Syafi'i sepakat. Perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah urusan agama, itu semuanya sepakat itu adalah di sini disebut bid'atun madmumatun, di sini disebut dengan bid'atun dolalatun. Tapi bagaimana posisi saya untuk menghukuminya? Saya bukan qadhi. Saya bukan qadhi yang punya kewenangan untuk memutuskan satu perkara hukum. Silakan masing-masing kita punya keleluasaan dengan memutolaah apa yang sudah kita pahami. Hah? Saya bukan qadhi kan saya tadi bilang. Kami bertakmid. Saya kan bukan qadhi Ustaz Sahrul. Ya. Kan saya sudah sampaikan clue-nya tadi. Ya. Hah? Kenapa? Boleh enggak lah, nanti saya dihujat lagi. Video saya yang terakhir kemarin bantah itu ada 90 orang yang menghujat saya. Boleh nggak baca Fatihah? Ini boleh nggak baca Fatihah? Boleh. Dan biasa memang dalam kitab Qawaidul Bidah oleh Muhammad bin Hasan Al-Jizani, salah satu di antara seseorang yang bisa terjatuh ke dalam masalah bid'ah adalah dia menggunakan dalil-dalil umum dalam perkara khusus. Dalam perkara syariat dia menggunakan dalil umum, ya, dia menggunakan udhkuruni adzkurkum, berzikirlah kamu maka aku akan berzikir. Lalu dia buatlah zikir-zikir jama'i, dia buatlah zikir-zikir sendiri dengan hitung-hitungan sendiri. Mana dalilnya? Udhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Kita kan diperintahkan untuk berzikir, kenapa kita dilarang? Nah itu, jadi salah satu bagaimana kita bisa melihat apakah perkara itu masuk dalam perkara muhdatsah atau tidak, itu bisa dilihat dari dalil. Biasanya menggunakan dalil am. Dan dalam perkara masalah agama, dalil am dibiarkan am, yang khos dibiarkan khos. Jangan am ditarik ke khos, khos ditarik ke am. Itu kaidahnya. Ada lagi? Ya, saya pengen yang kayak Umar, Bilal gitu. Pertanyaannya kayak gitu. Ya, silakan Ustaz Amin. Enggak ada pegatul. Dimulai dengan surat ya. Saya bukan ahli hukum. Saya tidak punya kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Ya, tetapi sekali lagi, dalam kita bermuamalah dengan urusan dalam din harus mendatangkan dalil. Jangan dalilnya pakai dalil umum. Saya bilang tadi, apa dalil umumnya? Surah Al-Fatihah. Ya, pakai dalil umum bahwa surat Al-Fatihah ini punya keutamaan. Dia umul kitab. Dia yang diberikan kepada Rasulullah SAW, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Iya, betul, sahih. Keutamanya banyak. Dan itu adalah umum. Kapan dibaca silahkan. Tapi ketika taksis yang am dibawa ke khusus, dikhususkan dalam halaqah, ini perlu dalil.
Adakah dalil dari Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk membaca Fatihah sebelum halaqah? Itu aja. Kenapa? Ya. Gimana sekarang menghafal di setelah sholat subuh? Menghafal. Saya kenapa mengkhususkan waktu setelah sholat subuh? Itu bisa nggak? Mengkhususkan baca Al-Quran setelah sholat subuh, enggak, bidah lah. Kenapa? Beda, beda. Itu yang apa namanya, antum mentaksis kaifiatnya. Yang am, ya, yang am itu apanya? Menghafalnya atau mempelajarinya, itu am. Ya, kalau kaifiatnya Rasulullah tidak mentaksis, tidak juga Rasulullah tidak mentaksis. Jadi itu dipersilahkan kapanpun. Contoh, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu wajib bagi laki-laki muslim dan perempuan muslim. Itu am, umum. Ya, Rasulullah tidak menentukan di mana menuntut ilmu, di madrasah, di pondok, itu bebas. Mengenai kaifiat itu bebas. Jadi itulah yang disebut dengan am. Dibiarkan keumuman, nggak usah ditaksis. Ya, kecuali antum kalau enggak habis subuh dosa, nah baru antum beda. Antum yang taksis. Kalau itu antum mengkhususkan, bukan mentaksis itu namanya, tetapi apa, kaifiat diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan keluasan kita. Kalau baca Fatihah tadi kaifiat atau taksis? Kenapa? Saya bukan qadhi, sekali lagi. Ya itu taksis, jelas. Kenapa? Memulainya kalau nggak baca nggak apa-apa, ya udah, berarti yang baca silakan, yang nggak silakan ya. Nah, saya nah, kalau taksis, contoh sholat di akhir sujud kita lamakan, ada di sini, ada. Ini yang am, dia taksis. Nah, ini tidak boleh. Ini masuk ke dalam perkara beda dalam kaidahnya, karena umum, ya, bahwasanya keutamaan itu Rasulullah SAW bersabda, aqrabun nasi ilallahi ta'ala as-sajid, ya, atau kama qala Rasulullah SAW, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika sujud, fa'akthiru du'a fihi, maka perbanyaklah sujud perbanyaklah doa pada saat sujud. Am, kullu sujud, semua sujud, tetapi ditaksis di sujud akhir. Di awal enggak, di tengah enggak, di akhir dia taksis. Nah, ini tidak boleh. siapa? Ya, siapa ya? Iya. Kenapa? Yang nggak ada orang. Iya, nggak ada orangnya. Ya. Apalagi kalau makmum, wah, kalau makmum berat. Jatuhnya ke perkara yang tadi. Yang kedua, dia sudah menyelisihi imam. Padahal Rasulullah bersabda, "Ju'ilal imam liyutamma bih." Ya, dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabara fakabiru, idza sajada fasjudu, wa idza raka'a farka'u. Dia sujud, dia sujud, imam bangun, dia nggak mau bangun. Ini menyelisihi imam. Ini dua perkara yang berat. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya mau tanya. Hah? Jangan tanya kasus. Saya di sini menjelaskan tentang masalah kaidah. Adapun kasus, ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing kita. Bagaimana kita memahaminya? Ya kan? Kalau dikir bareng-bareng itu kan udah jelas. Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Mas'ud silakan dilihat.
Bagaimana ketika beliau mendapati ada perkumpulan orang-orang yang berzikir. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Apakah engkau akan membuat sesuatu yang menurutmu itu lebih baik daripada apa yang dilakukan Rasulullah? Lalu mereka mengatakan, kami tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan. Apa yang katakan Ibnu Mas'ud? Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mencapainya. Ya, udah itu udah jelas tuh mah. Ya. 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 Nikmatul bid'ah hadhihi. Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Karena kebanyakan orang yang meyakini adanya bid'ah yang baik, lalu kemudian banyak mengadakan ritual-ritual yang tidak ada zaman Rasulullah dengan dalil bahwasannya Umar bin Khattab melakukan itu. Melakukan apa? Sholat tarawih secara berjamaah. Itu bid'ah bukan? Bukan. Kenapa? Karena sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan itu selama 3 hari. Kemudian beliau khawatir ini diwajibkan kepada umatnya, akhirnya beliau hentikan. Di zaman Umar, ya, sudah tidak ada lagi orang. Oke, saya nih, gini nih, ada penghapus gak? Untuk memahami bidah nih, kaidah bidah nih 3. Ini semuanya perlu tahu nih sebelum kita tutup. Pakai peci aja tak? Mana? Ya. Apa entar? Ya. Bos itu situ aja tak? Ya. Up. Gak bisa. Oke. Ini kembali satu pertanyaan besar. Apakah semua yang tidak dilakukan, tidak ada di zaman Rasulullah semuanya bid'ah? Ini pertanyaan mendasar dan biasa diajukan. Ada 3 hal yang harus dilihat. Yang pertama adalah faktor pendorong, faktor penghalang, pendorong, penghalang. 3 saya bikin ya. Pendorong biar memudahkan saya. Penghalang. Ya, baik. Ini kaidah. Jadi saya nggak usah harus jawab itunya ya. Saya kaidahnya aja. Kaidah itu lebih kuat daripada dalil. Kenapa? Karena kaidah adalah kumpulan-kumpulan dalil. Kalau dalil cuma 1. Oke. Baik. Pendorongnya tidak ada. Ada penghalang. Sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, ya, dilakukan di zaman ini. Apakah itu bid'ah? Jika tidak ada faktor pendorong di zaman Rasulullah dan ada faktor penghalangnya, maka ini bid'ah atau tidak? Ayo. Faktor pendorongnya tidak ada. Oke. Dari awal dulu deh, dari awal dulu. Yang ini dulu. Ada pendorong. Ada pendorong. Tidak ada penghalang. Maka ini bid'ah. Contohnya apa? Contohnya adzan pada saat sholat Idul Adha. Kalau ada adzan qomat sholat Idul Adha, ini bid'ah. Kenapa? Faktor pendorongnya ada, faktor penghalangnya tidak ada. Di zaman Rasul ada nggak faktor pendorong untuk melakukan adzan? Ada. Untuk memanggil orang-orang sholat. Ada nggak penghalangnya? Tidak ada penghalang.
Rasulullah gampang untuk memerintahkan sahabatnya untuk adzan, tapi Rasulullah tidak lakukan. Maka ketika dilakukan hari ini masuk kategori bid'ah. Oke, yang pertama. Yang kedua, pendorong tidak ada. Pendorong tidak ada. Ya. Ada penghalang. Maka ini tidak bid'ah. Contoh tentang pembukuan Al-Qur'an. Ya, pembukuan Al-Qur'an. Di zaman Rasulullah, ya, dibutuhkan nggak Al-Qur'an dibukukan? Tidak. Karena banyak sahabat yang menghafal Al-Qur'an. Ada penghalangnya? Ada. Apa penghalangnya? Wahyu terus turun. Lah kalau dibukukan, wahyu selanjutnya taruh mana? Ya. Tidak ada pendorong, ada penghalang, ya, tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka dilakukan hari ini tidak bid'ah. Kemudian yang kaidah yang ketiga, ya, pendorongnya tidak ada. Ya, ini sama di antara ini saya contohkan lagi. Yang ini tadi apa contohnya? Pembukuan Al-Qur'an. Termasuk sholat tarawih secara berjamaah. Ya. Tidak ada penghalang. Apa penghalangnya? Khawatir diwajibkan. Sementara ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah maklum. Rasulullah tidak mewajibkan, jadi tidak ada penghalang lagi. Maka Umar berdiri untuk menjamaahkan sholat tarawih. Baik. Ini ilmu apa? Tadi yang dipelajari bahasa Arab yang kayak ini. Bahasa Arab. Terus apa lagi? Ilmu nahwu, ilmu hadis. Ya. Ada pendorongnya enggak? Tidak ada. Karena di zaman Rasulullah SAW semuanya sudah hafal hadis. Semuanya sudah ahli bahasa Arab. Ya. Ketika di zaman Ali bin Abi Thalib banyak terjadi penyimpangan dan kemudian tercampur bahasa dan lain-lain, banyak para penghafal meninggal dan lain sebagainya, barulah kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membuat kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya. Karena ada pendorongnya yang di zaman Rasulullah tidak ada, pada saat itu tidak ada pendorongnya. Oke, kemudian yang terakhir baru nih, ada pendorongnya, ada penghalang. Ini apa contohnya? Baru mikrofon, skuter, dan lain-lain. Faktor pendorong. Dulu dibutuhkan nggak skuter di zaman Rasulullah untuk toa? Dibutuhkan. Emang dulu nggak ada orang sakit? Emang dulu nggak ada orang yang udah tua? Dibutuhkan. Ada penghalangnya? Ada. Rasulullah nggak mampu bikin skuter. Maka ketika waktu itu tidak ada, sekarang ada, maka ini tidak bid'ah. Semua sebenarnya bid'ah mas sedikit ya, cuman ini doang nih. Tapi repotnya bukan main. Yang ini semua tidak bid'ah. Ini semua adalah apa? Maslahat mursal. Ya, itu. Ada lagi? Udah jam berapa ini? Ya, Ustaz. Ngapal Quran? Masya Allah. Maksudnya gimana? Bukan Al-Quran itu kalau dalilnya. Sementara zaman sekarang banyak menghafal Quran. Sementara kita menemukan dalil nas yang langsung terucap oleh Rasulullah untuk Al-Quran dihafalkan. Baik. Zaman Rasulullah ada nggak yang menghafal Quran? Banyak. Banyak. Berarti bukan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah dalam urusan agama, kemudian diada-adakan di zaman ini untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai sarana ibadah, bukan sarana ibadah, sebagai untuk beribadah kepada Allah.
Jadi fokus dalam masalah bid'ah ini adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kalau ada di zaman Rasulullah itu sudah lain perkara. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Baca Qawaidul Bid'ah karangan yang tadi saya sampaikan Muhammad bin Hasan Al-Jizani. Antum mau cari ilmu nahu di mana? Di ulama dulu atau di ulama sekarang? Enggak ya. Ulama sekarang. Ya, maaf secara bercanda saya. Masya Allah. Antum Ustaz Kabir. Dalam perkara masalah kaidah itu tentunya ulama khalaf. Ya, karena zaman dulu itu orang berislam tuh nggak ribet. Apa yang disampaikan Rasulullah dilaksanakan, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Orang sekarang, ya, di zaman Ibnu Sirin seorang tabi'in, itu Islam udah ribet. Dulu di zaman Rasulullah nggak kenal itu namanya rijalul hadis, sanad hadis, nggak kenal namanya mustalahul hadis. Ketika pada saat zaman Ibnu Sirin, ya, terjadi fitnah Khawarij, Syiah yang mereka membuat hadis-hadis palsu untuk mendukung sekte mereka, maka pada saat itu barulah mustalahul hadis, ilmu hadis, peletakan dasar kaidah hadis dibuat oleh para ulama. Makanya Imam Ibnu Sirin mengatakan dahulu, ya, orang-orang tidak pernah mengatakan mana sanadnya, siapa sanadnya. Orang kalau mendengar ini hadis Rasul dia terima langsung, tidak pernah bertanya siapa sanadnya. Walan sekarang kata Ibnu Sirin, sammu rijalakum, ya, sebutkan siapa perawinya. In kana min ahli sunnah ungduru. Kalau dia dari ahli sunnah ambil, kalau dia dari ahli bidah jangan diambil. Barulah pada saat itu mulai dibuat kaidah dalam menerima hadis. Jadi emang kalau kaidah zaman sekarang Ustaz Zahrul. Tapi antum jangan juga kita nih, jangan juga ulama sekarang, nggak bisa juga ya. Iya. Metode Umi sama siapa? Imam Syafi'i atau siapa? Hah? Saya terus terang tersinggung dengan metode Umi. Kenapa? Tahfidz metode Umi, baca Quran metode Umi. Apakah anak itu tidak dibesarkan oleh Abi juga? Kenapa Abi dibuang gitu loh? Astagfirullahaladzim. Semua Umi, ya. Hah? Tapi Abi bisa menggenjot supaya bisa lahir. Ya. Belak. Hah? Oh, kartu merah. Oh iya, ada yang enggak, ini dia lihat. Sudah? Oke. Kalau gitu saya mau tanya nih. 5 menit lagi saya minta waktu ya. Ini juga yang sering menjadi pembahasan. Waktu kemarin saya ditanya sama Kostalana sebulan yang lalu. Ini salah satu murid, masya Allah, kritis luar biasa. Keilmuan pemahaman agamanya ini di tingkat waliullah. Bagus pokoknya lah. Dia katakan, Ustaz, bidah hasanah itu ada. Luar biasa nih anak, katanya. Apa dalilnya? Kata saya. Dalilnya adalah Bilal bin Rabah. Beliau apa? Emang kenapa Bilal bin Rabah? Kata dia, Bilal bin Rabah melaksanakan sholat sunnah wudu yang itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wih, iya tah? Iya, mana dalilnya? Disebutkan dalilnya. Ya, indah sholatil fajr. Pada saat sholat fajar, Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, ya Bilal, hadithni bi ajri amalin amil tahu fil islami. Ya wahai Bilal, ceritakan kepada saya amalan yang paling banyak engkau lakukan di dalam Islam. Sami'tu anna duf'ana alaika. Aku mendengar bahwasannya suara terompahmu di surga di hadapan saya, kata Rasulullah SAW. Apa amalan apa yang kau lakukan? Apa kata Bilal? Saya melakukan ma'amiltu bi ajri, saya tidak melakukan satu perkara kecuali setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Berarti Bilal melakukan bid'ah hasanah, Ustaz, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah.
Berarti bedah sana boleh Ustaz. Mantap ya. Bagaimana jawabnya? Hah? Apa? Masih ada. Oke, saya jawab gitu. Antum gini sini. Waktu itu siapa yang mentakrir? Rasulullah Ustaz. Yang mentakrir Rasulullah kan, menetapkan bahwa itu boleh kan Rasulullah kan? Berarti itu sunnah takrir. Sunnah takrir iya Ustaz. Tapi masalahnya kok dia berani bikin hal yang baru sementara tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jawabnya gimana? Serius tanya kayak gini sama saya. Pusing sampai pusing saya. Akhirnya saya mempelajari bid'ah dari dia aja gara-gara dia si Kasmalan. Masya Allah. Ternyata jawabannya bahwasannya sholat sunnah wudu adalah tabitatun minas sunnah, sesuatu yang sudah tetap dalam sunnah sebelum dilakukan oleh Bilal. Ada hadisnya dari Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda apa? Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhditsu fi nafsihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berarti sudah ada sebetulnya itu bukan ijtihad.